Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Ya, alhamdulillah juga ini sudah cukup membantu juga kan di rumah toh, daripada alhamdulillah. Kita dapat bahwa ada 398 orang yang sudah masuk dalam jumlah DPT di kampus ini. Selamat pagi dari kawasan Limbobolio, Tanganapada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. 1.342 keluarga penerima manfaat KPM di Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau sudah mulai menerima bantuan cadangan pangan pemerintah. Lapas Bau-Bau sediakan 2 TPS untuk ratusan napi memilih saat pemilu 2024. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 31 Januari 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, 1.342 keluarga penerima manfaat KPM di Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau sudah mulai menerima bantuan cadangan pangan pemerintah. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Ya, alhamdulillah juga ini sudah cukup membantu juga untuk kan di rumah toh, daripada alhamdulillah. Cadangan pangan pemerintah CPP tahun 2024 berupa beras sudah mulai disalurkan secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat KPM di Kota Bau-Bau. Hari pertama penyaluran dilaksanakan pada hari Selasa pagi 30 Januari 2024 di seluruh kantor lurah di wilayah Kecamatan Murhum. Dikonfirmasi RRI, Koordinator Penyaluran Cadangan Beras Pangan Kota Bau-Bau Hermansyah mengatakan pihaknya dalam hal ini PT Pos Indonesia Cabang Bau-Bau telah melakukan pendistribusian beras dari gudang Bulog ke 5 kantor lurah se-Kecamatan Murhum sejak Senin sore setelah dipastikan kelayakan kualitasnya oleh pihak pemerintah Kota Bau-Bau. Hermansyah menyebutkan jumlah penerima di Kecamatan Murhum sebanyak 1.342 KPM dengan total beras 13.420 kg. Pendistribusiannya kemarin sore Bang, setelah pemeriksaan kualitas di gudang Bulog. Kemudian hari ini penyalurannya mulai hari ini untuk jadwal kota. Kalau di jadwal sih sampai pukul 16.00 Bang. Sementara itu Satria Setiawan, salah satu penerima bantuan pangan pemerintah yang beralamat di Kelurahan Melai, mengaku bersyukur karena bantuan beras 10 kg yang diterimanya hari ini dapat membantu kebutuhan rumah tangga. Ya, alhamdulillah juga ini sudah cukup membantu juga untuk kan di rumah toh, daripada alhamdulillah. Saya kirain tadi uang, tapi pas kita lihat beras enggak apa-apa lah. Tapi lebih bagus juga kan. Berapa kilo yang diterima? Sekitar 10 kilo kayaknya ini. Yang tahun-tahun sebelumnya tidak terima juga? Belum. Ya, barusan. Penyaluran CPP di Kota Bau-Bau diakui terlambat dikarenakan tahapan verifikasi data KPM yang cukup memakan waktu. Sementara penyaluran tahap pertama diharapkan tuntas di bulan Januari ini. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Lapas Bau-Bau sediakan 2 TPS untuk ratusan napi pemilih untuk memilih saat pemilu 2024. Selengkapnya, Wade Nurliani menurunkan laporannya. Pemilihan umum pemilu 2024 tinggal menghitung lebih dari 500 narapidana dan tahanan tersebut menyediakan 2 tempat pemungutan suara atau TPS bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan untuk memilih pemimpin negara hingga perwakilan rakyat daerah, provinsi maupun tingkat pusat. TPS khusus lapas terdaftar sebagai TPS 901 dan TPS 902 di Kelurahan Tombak, Kecamatan Wolio. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman menyebutkan TPS di lapas merupakan 2 dari 3 lokasi khusus atau loksus tempat pemungutan suara di Kota Bau-Bau. Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pun berasal dari ASN Lapas sejumlah 14 orang di mana masing-masing TPS akan ditempatkan 7 orang penyelenggara. Kita dapat bahwa
ada 398 orang yang sudah masuk dalam jumlah DPT di lapas ini. Dan sisanya itu DPTB-nya itu masih proses di KPU untuk direkap kembali karena masih ada tahanan-tahanan yang masih dalam proses masuk dan ada juga yang proses. Petugas lapas yang menjadi penyelenggara pemilu anggota KPPS telah melalui serangkaian asesmen. Ia pun menjamin seluruh anggota KPPS dari lapas netral dalam pemilu sesuai dengan komitmen awal seluruh ASN dilarang memihak pada kepentingan salah satu pasangan calon. Para KPPS lapas juga telah menjalani bimbingan teknis atau BIMTEK tentang simulasi perhitungan suara hingga penyelesaian sengketa pemilu di tingkat TPS akhir pekan lalu. BIMTEK selanjutnya akan dijadwalkan terkait proses penggunaan aplikasi Sirekap Mobile KPPS Pemilu 2024. Sementara itu, dari 500 narapidana dan tahanan, terdapat 398 narapidana masuk daftar pemilih tetap atau DPT, sisanya tahanan yang masuk daftar pemilih tetap tambahan atau DPTB masih berproses di Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau. Herman memastikan baik narapidana maupun tahanan akan dapat menyalurkan hak pilihnya pada pesta demokrasi tahun ini. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Hak pilihnya pada pesta demokrasi tahun ini. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar forum konsultasi publik terkait rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Buton Selatan tahun 2025. RKPD tersebut mengusung tema mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pejabat Bupati Buton Selatan Laode Budiman menyebutkan dalam menyongsong tahun 2025 saat ini sudah mulai diterapkan kebijakan baru. Di antaranya di tahun 2024 ini Pemkot Buton Selatan sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Dan di bulan Februari 2024 jalur koordinasi sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Sehingga nantinya di tahun 2025, kata Budiman, Pemkab Buton Selatan sudah siap bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berita yang terakhir, BPN Kota Bau-Bau mengajak masyarakat memanfaatkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sebanyak 7.000 bidang tahun 2024 ini. Mengenai hal itu dilaporkan Afriansyah. Keuntungannya di samping biayanya murah, masyarakat tidak perlu datang ke kantor pertanahan. Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau mengajak masyarakat memanfaatkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL untuk mensertifikatkan tanah secara mudah dan murah. Untuk mengikuti program ini, masyarakat bisa datang langsung ke posko PTSL yang ada di tiap kantor kelurahan di kota pemilik benteng terluas di dunia ini. Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman mengatakan, target PTSL Kota Bau-Bau tahun 2024 sebanyak 7.000 bidang tersebar di 39 kelurahan. Target tiap kelurahan bervariasi mulai dari 50 sampai 450 bidang. Dari target itu, kata Asmanto, pihaknya harus mencapai target harian di atas 150 bidang. Saat ini pengukuran tanah serta pengumpulan data yuridis di posko PTSL yang ada di kantor kelurahan terus digenjot. Sehingga komitmen Sulawesi Tenggara harus menyelesaikan PTSL itu di bulan Juni sudah selesai sertifikat. Iya. Lebih lanjut, menurut Asmanto, dengan target 7.000 bidang itu, kemungkinan program PTSL di Bau-Bau akan berakhir tahun ini karena pihaknya sudah bisa mewujudkan Bau-Bau sebagai kota lengkap. Karena itu, pihaknya mengajak masyarakat memanfaatkan program PTSL di samping biayanya murah, pengurusannya juga mudah. Keuntungannya di samping biayanya murah, masyarakat tidak perlu datang ke kantor pertanahan. Mereka hanya cukup ke kantor lurah dan sertifikat juga nanti akan didistribusikan di kantor lurah. Mereka tidak tahu kantor pertanahan itu di mana, tapi sertifikat bisa selesai.
Selain itu juga kata Asmanto, bagi masyarakat yang mengurus sertifikat tanah melalui program PTSL akan mendapat pengurangan BPHTB terhutang 50% sesuai SK Wali Kota Bau-Bau. Sampai dengan saat ini, ungkap Asmanto, progres PTSL di Bau-Bau masih berjalan sesuai rencana. Pihaknya pun optimis target 7.000 bidang itu akan tercapai. Apalagi dikatakannya, Pemkot Bau-Bau juga telah mengusulkan semua jalan yang merupakan aset Kota Bau-Bau untuk disertifikatkan sehingga semakin memudahkan untuk mempercepat pencapaian target. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 1.342 keluarga penerima manfaat KPM di Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau sudah mulai menerima bantuan cadangan pangan pemerintah. Lapas Bau-Bau sediakan 2 TPS untuk ratusan napi memilih saat pemilu 2024. Demikian Warta Kapten hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.